Halo Sobat Printer, selamat datang di channel AQ Printer, channel yang bahas seputar permasalahan komputer, printer, dan networking. Jadi kali ini kita kedatangan sebuah printer tipe Canon IP2770 ya. Ini. Nah sekarang permasalahannya, ya, lampu indikatornya itu berkedip. Ya sekarang kita coba nyalakan dulu. Jadi katanya konsumen itu lampu indikatornya gantian berkedip. Ya kita lihat ya. Apakah benar? Nah ini ya, ternyata lampu power dengan lampu resum yang warna orange itu bergantian berkedip. Yang biasanya itu ya lampu power tetap on, tetap nyala, nggak berkedip. Yang berkedip itu biasanya orange-nya, biasanya itu terjadi pada ketrik ya. Namun sekarang coba kita lihat langkah awal ya, tahap awalnya. Coba kita perhatikan apakah ada benda asing yang terdapat pada bagian dalam printer, dan pastikan beberapa hardware-nya dalam keadaan normal seperti timing bell-nya nggak putus gitu, sebab ada yang kegigit tikus. Nah, kayaknya aman ya bagian sini. Kemudian di bagian tatakannya kita lihat lagi, bisa jadi ada benda yang masuk di sini sehingga pada saat dinyalakan rollnya itu nyangkut, nggak bisa terputar. Jadi saya perhatikan aman ya. Di sini pun aman, nggak ada ya. Nah dipastikan bagian internal printer aman. Jadi langkah tahap berikutnya kita mengkoneksikan printer ini ke komputer ya. Kita lihat dulu. Nah sekarang printer sudah saya pindahkan ke meja komputer. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu. Kita lihat, nah ini masih berkedip. Jadi yang saya butuhkan adalah informasi yang terdapat pada komputer ini ya, informasi apa yang tampil pada komputer ya, agar kita lebih paham apakah printer ini memang harus direset atau memang ada permasalahan lain ya. Nah, memang pada saat lampu indikator gantian berkedip itu permasalahannya ada beberapa ya. Selain hardware, bisa jadi akan di software ya. Nah sekarang kita masuk ke Windows, kita cek dulu, kita lihat status monitornya dengan cara klik menu, kita ketikkan ya, kita ketikkan di pencariannya itu printer. Nah ini printer, pilih paling atas printer and scanner, diklik, cari tipe jenis printernya. Di sini ada Canon IP2700, kemudian klik tombol manage yang tengah ini, yang ini ya, ini. Selanjutnya kita klik tulisan printing preference ini. Nah, kemudian di atas ini ada beberapa tab, pilih tab maintenance yang ini. Kemudian kita fokus di tulisan bagian bawah, tombol bawah itu view printer status. Nah ini untuk melihat statusnya. Nah bisa dilihat ya, di sini terdapat icon seperti ini. Kemudian terdapat tulisan error number 5B00 ya. Di sini coba saya zoom dulu agar kelihatan. Nah ini 5B00. Nah terdapat ikon kaleng cat yang tumpah. Itu menandakan EEPROM-nya atau mesin pada printer tersebut sudah full dan harus direset. Oke, kita lanjut proses resetternya. Di sini kita sudah siapkan, saya sudah siapkan software resetternya, bisa di-download, bisa dicari, atau saya siapkan nanti di kolom deskripsi. Langsung di-download tanpa menggunakan password. Kita ekstrak terlebih dahulu hasil downloadannya. Klik kanan, di sini bisa pilih ekstrak file atau ekstrak here. Di sini saya pilih ekstrak file. Kemudian klik tombol OK untuk mengekstraknya. Nah, di sini sudah dapat foldernya. Nah, ini ya, warna kuning ini. Kita buka foldernya. Nah, di sini ada folder lagi. Kita buka. Nah, ini ya nama aplikasinya, Service Tool versi 3400. Ini jenis aplikasinya seperti ini. Nah, namun sebelum kita lanjut ke proses aplikasinya, kita matikan dulu printernya atau posisikan dalam mode off ya. Jadi dia sebelum direset menggunakan software, kita reset manual terlebih dahulu. Caranya matikan terlebih dahulu printernya ya, tekan tombol power. Setelah dipastikan sudah mati, nah di sini perhatikan tombol resume dengan tombol power ini.
Bentar ya, saya putar dulu. Nah, sudah nampak kelihatan. Tahan tombol resume ini, tahan ya, kemudian tekan tombol power sampai nyala, kemudian lepas tombol resume-nya, kemudian tombol resume ditekan sebanyak 5 kali ya. Oke, coba kita hitung. 1 2 3 4 5 ya, sudah ya, kita lepas. Tunggu hingga lampu power itu berhenti berkedip, yang warna hijau itu ya, berhenti berkedip ya. Biasanya terdapat perputaran roll. Nah, ini sudah bisa dilihat lampu power yang warna hijau itu sudah berhenti berkedip. Nah, sekarang kita siapkan 3 lembar kertas untuk melakukan proses resetnya. 3 lembar kertas ya. Nah, kita siapkan aja ya, seperti ini ya. Beda dengan printer Epson ya, kita nggak perlu gunakan kertas. Nah, sini kita lanjut ke komputer, ke aplikasinya. Kita fokus di bagian aplikasinya untuk melakukan proses resetnya. Jadi pastikan kabel USB sudah terkoneksi dengan baik ke komputer atau ke laptop ya. Nah, sekarang di sini kita fokus di aplikasinya. Di sini saya sedikit zoom. Di clear encounter ini ya, ada tulisan set, ada tombol set ini. Itu diklik. Ya, diklik ya. Tunggu beberapa saat. Nah, nanti printernya biasanya rollnya itu berputar. Kedengaran roll berputar. Kemudian kita tunggu sampai mencetak. Biasanya dia hanya mencetak angka 00 ya. Hanya satu baris. Hanya satu baris. Nah, ini lembaran pertama dia mencetak satu baris, terdapat angka-angka 0 kayak gini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini cetakan pertama prosesnya. Kemudian lanjut ke monitor, ke komputer. Klik tombol OK untuk melanjutkan proses tahap kedua ya. Tahap kedua ini ada tab EEPROM. EEPROM itu diklik. Nah, kemudian tampil pesan seperti ini. Tetap fokus defaultnya rear try seperti itu. Kemudian klik tombol OK ya, klik tombol OK. Nah, ini proses mencetak informasinya lebih banyak. Jadi lembaran keduanya mencetak informasi printer ini. Dia mencetak lebih banyak gitu dibandingkan cetakan yang pertama tadi. Kita tunggu aja ya, biarkan rollnya berputar. Nah, ini tahap proses mencetaknya. Jadi memang seperti ini ya, proses mencetaknya dia sedikit demi sedikit, nggak langsung keluar. Kita tunggu aja. Nah, seperti ini. Jadi ini informasi yang terdapat pada printer ini. Nah ya, ini sudah cetakan yang kedua ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap yang terakhir. Kita klik dulu tombol OK yang terdapat pada monitor atau di komputer Anda. Kemudian kita matikan printernya ya. Kita matikan printernya, tekan satu kali. Oke. Nanti setelah mati kita nyalakan kembali. Nah, seperti ini. Kita nyalakan kembali. Oke, bisa diperhatikan lampu indikatornya. Jika lampu indikatornya masih berkedip-kedip bergantian, berarti prosesnya gagal ya. Jadi ini cetakan yang terakhir ya, kosong. Dia memang cetak yang kosong. Jadi sudah 3 lembar kertas. Cetakan pertama hanya satu baris, cetakan kedua lebih banyak informasi, cetakan ketiga itu memang kosong ya. Nah, bisa dilihat ya, lampu indikator sudah berhenti berkedip dan lampu power sudah posisi standby, sudah siap melakukan proses mencetak. Nah ya, di sini. Terus kemudian ya, kita lanjut ke proses test print. Kita lakukan uji test print. Kita lihat dulu apakah sudah bisa mencetak. Ya, kita lakukan uji test print. Klik ketikan printer seperti ini. Kemudian kita cari jenis nama printernya, ini IP2700. Kemudian klik tombol manage yang tengah ini. Nah, kita klik tombol print attach page ini.
ya, klik, tunggu sesaat. Nah, itu lampu indikator dan rollnya sementara bekerja untuk melanjutkan proses mencetaknya. Nah, ini ya, kita tunggu. Sudah mencetak. Nah, sudah bisa mencetak ya, ini printernya. Tapi kayaknya tintanya ini masih kurang ya, kita harus mengisi tinta ke dalam Getrijk. Saya rasa sudah bisa, sudah mencetak. Kita lanjutkan ke proses pengisian tintanya ya. Jadi semoga informasi ini bisa membantu kalian dan kalian bisa mencobanya di rumah tanpa membawanya ke tempat servis ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.